Yang jawab salam saya doain panjang umurnya. Pak, ini kayaknya kudu pantun dulu nih ya. Boleh nggak Bu? Saya mau pantun nih Bu. Anak-anak mau pantun boleh nggak nih Bapak nih? Boleh. Kalau pantun biasanya jawabnya gimana itu? Cakep. Nah sekarang diganti. Zamannya zaman media sosial. Diganti jadi ganteng ya. Iya. Jadi kalau bilang apa namanya tadi pantun jawabnya apa? Ganteng gitu ya. Oke? Iya. Mang salam makan jambu biji. Yang jawab salam mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji. Amin ya robbal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri. Amin. Gitu kan? Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Para bapak ibu sekalian, puji syukur alhamdulillah nih malam apa ini ya? Malam minggu. Biasanya kita malam minggu ada di Marakas Bu. Biasanya ada di Giant, tapi ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita lanjut Pak ya Bu. Ya, puji syukur pada malam hari ini, insya Allah kita semua yang hadir selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, dan mudah-mudahan tentunya anak-anak kita yang saat ini sedang belajar, Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang sehat, yang cerdas, yang kuat, anak yang membawa manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada pemimpin umat, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anak gantian apa gantian nih, Bapak mau ngomong ini ya. Nih dengerin nih, mana rombongan upin-upin ini. Anak-anak, nanti yang bisa jawab nih ada duit nih, ada hadiah. Ayo makanya perhatiin ini ya, dengerin. Nanti yang bisa jawab ada hadiahnya, ada uangnya insya Allah ya, buat beli sepeda listrik apa namanya, beli HP ya. Dengerin kah ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini mohon maaf saya megang HP Bu, karena saya kagak hafal nih nama-namanya, takutnya salah. Yang sama-sama kita hormati dan yang saya muliakan, pengasuh TPA Tarbiyatus Sa'adah, yaitu Al Mukarramah
Ibu Ustazah Umi Astuti. Kita doain sehat panjang umur, Bu. Amin. Juga yang terhormat suami tercinta yaitu Al Mukarram Bapak Ustadz Ade Nurjaya, sehat panjang umur, Bu. Amin. Juga buat guru kita Ketua DKM dan Majelis Taklim At-Taubah GNR Al Mukarram Bapak Ustadz Khairun Nur Wahid SPDI, sehat panjang umur, kita doain, Bu. Juga yang terhormat Bapak Gales yang mewakili atau wakil RT 06, sehat panjang umur, Pak. Para ibu-ibu menteri, ada ibu menteri kan nih? Ada ya. Para bapak serta anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan tentunya kita pada malam yang berbahagia ini selalu mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengerin Neng ya. Ini malam kita duduk kumpul bersama Bapak Ibu. Yang pertama kita menghadiri yaitu acara ikhtifalan. Ikhtifalan ini adalah suatu kegiatan yang mana muatannya adalah untuk menunjukkan anak-anak kita ini supaya bisa tampil di hadapan umum. Kalau bahasa kitanya uji nyali, Bu. Bu, kalau bahasa kitanya uji ya, memberanikan diri supaya nanti terbiasa. Kalau bapak kita deh belum tentu berani dia, ya enggak? Beraniin kita, ya bener ya? Nah, justru itu makanya adanya acara ikhtifalan ini adalah untuk mengasah potensi serta ilmu yang telah diajarkan oleh ibu guru kita tadi tuh, ya. Apakah hafalannya udah baik, ya enggak? Terus tadi pidatonya udah bagus, ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, TPA Tarbiyatus Sa'adah, ini namanya bagus banget, ini luar biasa. Tarbiyah artinya mendidik, Sa'adah adalah orang yang mendapat kebahagiaan dan keselamatan, Bu. Mudah-mudahan anak-anak kita ini, ya, anak-anak yang nanti kedepannya selalu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pak, Pak, sudah dimakan itu kue? Ngomong-ngomong pada tegang amat mukanya ya. Anak-anakku sekalian, TPA Tarbiyatus Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, saya ini ngeramein doang ini ya. Tadi pidato anak kita udah, Bu ya. Ceramahnya udah. Tadi saya dengar ada yang ngomong tuh, salah satu santriwati kita, anak-anak kita, Bapak Ibu nggak boleh bohong, yang bohong kagak masuk surga. Bener banget itu, Bu. La tadkhulul jannah. Orang yang suka bohong, kata Nabi, kagak bakalan masuk surga. Nah, ini kita dapat ilmu, Bu, dari anak kita, Bu. Ya, dapat ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, wabil khusus Al Mukarramah Ustazah Umi Kulsum ya. Umi Astuti. Ya. Ustazah Umi Astuti ya, yang saya hormati. Jadi gini, Bu, ini ada dua kunci supaya anak-anak kita nanti kedepannya menjadi anak-anak yang kita harapkan bersama. Yang pertama, doa. Bapak Ibu, jangan pernah kita lepas mendoakan anak kita di setiap sholat 5 waktu, Bu. Subuh kita doain anak kita. Apa doanya? Yang singkat, padat, banyak manfaatnya. Rabbi habli minas sholihin. Artinya, ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunanku anak yang soleh dan soleh. Walaupun mak bapaknya misalnya nih, mohon maaf, belum bisa baca Quran. Yang penting anak-anak kita, Pak, ya Bu ya, anak-anak kita kudu lebih dari
kita. Kenapa? Tadi dijelasin lagi, anak adalah titipan Allah. Nah, nanti akan dipertanggungjawabkan kedua orang tuanya. Ini anak diajarin apa nih, ya nggak? Maka ini menjadi tanggung jawab kita sebagai kedua orang tua. Nah dengerin nih, kalau kamu taat berbakti kepada kedua orang tua kamu, nanti kamu jadi orang tua, anak kamu lebih berbakti lagi ke kamu, ya. Jadi kalau disuruh sama orang tua ini jangan sampai jangan sampai jawab yang kagak ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, tadi yang pertama doa Bu, ya kita doain Bu anak-anak kita ya, karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Tidak ada doa yang tertolak buat kedua orang tua kepada anaknya. Bu, sepi amat ini ya. Tidak ada doa yang tertolak buat anaknya Bu. Ini kebetulan Pak Gales juga anaknya di pesantren, sama anak saya di pesantren Bu. Ya, yang penting doa jangan sampai lepas. Ya, tadi doanya singkat ya. Robbi habli minas apa artinya? Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah keturunanku anak-anak yang soleh dan soleh. Ini kalimat soleh dan soleha ini luar biasa Bapak Ibu ya. Bisa nanti menjadi pedagang yang jujur, yang soleh, ya nggak? Yang bisnisnya yang jujur, yang soleh. Semuanya yang penting benar, ya. Yang penting benar. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Yang kedua Bu, kuncinya supaya anak-anak kita ini insya Allah menjadi anak-anak yang kita harapkan ke depannya. Yang kedua yaitu ikhlas. Apa Bu? Ikhlas. Ikhlas ini gampang diucapkan, susah dipraktekkan Bapak Ibu. Makanya ketika kita menitipkan anak kita di Tarbiyatus Sa'adah ya, yang dipimpin oleh Ibu Ustazah Umi Astuti, ini kita sebagai orang tua kudu ikhlas Bu. Ya, artinya apa? Kita serahkan sama ibu gurunya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ini pelajaran termasuk buat saya pribadi. Ini kalau anak kita lagi berantem Bu, lagi ribut, ya enggak, sama temennya, ini orang tua jangan ikut campur, jangan ikut. Kadang-kadang kita jadi orang tua kebawa sama anak sih, ya enggak? Kata anak kita, Pak, si anu Pak no, saya dipukul. Nah, emang bapaknya lagi puyeng, agak punya duit, beras habis, kebawa ada emosi tuh, ya enggak? Akhirnya diparahin tuh. Nah akhirnya yang berantem bukannya anaknya, orang tua sama orang tuanya berantem. Nah ini nggak boleh ya Bu ya. Jadi kalau misalkan anak kita lagi berantem atau bercanda, lagi marah-marahan, kita serahkan sama gurunya. Nanti gurunya yang akan memberikan solusi. Ya kira-kira begitu Pak ya. Yang ketiga ataupun yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjadikan anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang kita harapkan, yang ketiga yang terakhir adalah tawakal. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, anak udah saya didik, saya udah doain, saya udah titip sama gurunya, mudah-mudahan ya enggak sesuai apa yang kita harapkan ya. Jadi saya bilang lagi Bu, doa Bu, kunci pertama itu Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah, maka akan aku kabulkan apa yang menjadi permohonanmu. Ya, anak-anak. Nih matanya ngeliatin amplop deh tadi nih. Keluarin aja dah, keluarin dah. Lamaan ini. Ya. Oke, yang bisa jawab perempuan dulu, mana perempuan? 7 tangan perempuan. Ya. Yang bisa jawab boleh ambil hadiahnya, ya. Yang perempuan dulu, laki-laki kita belakangan, ya. Yang perempuan dulu. Nanti yang bisa langsung naik ke depan ya. Oke. Pertanyaannya adalah, dengerin. Pertanyaannya adalah, tadi Bapak ngomong tentang kiat-kiat menjadi anak yang sukses ke depannya. Kiat yang pertama tadi doa.
Ya. Nah pertanyaannya, kiat yang ketiga namanya apa? Yang maju neng. Yang lain diam nih. Kiat yang pertama tadi doa, yang kedua namanya apa tadi tuh? Ikhlas. Yang ketiga apa? Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tepuk tangannya. Tawakal. Nih, buat kamu ya. Oke. Sip. Ya. Sekarang yang laki-laki mana yang laki-laki? Iya. Lah, cuma 3 orang ini. Oh, bapak-bapak juga kayaknya dong, laki-laki juga. Iya. Ya, yang laki-laki. Ini saya kenal semua ini anaknya Pak Saidun ini. Ini siapa ini? Ya udah, yang laki-laki ya dengerin ya. Yang laki-laki nih, jawab. Apa doa supaya menjadi anak yang soleh dan soleha? Bingung enggak? Ayo. Dari bumi mah dulu kepala bu. Atau ganti dah pertanyaannya dah, kepanjangan, ya enggak? Kepanjang. Yang perempuan diam ya. Siapa nama ibu guru kita yang ngajarin ngaji? Oh, yang sebut. Nah, ini gede nih kamu nih. Karena diam dia udah tadi, tangannya begini nggak ngomong dia. Belum makan kali bu. Nah, namanya siapa? Umi Astuti. Nama kamu siapa? Rafa belakangan Nugroho. Kalau Umi Astuti itu gimana? Nah, ibu gurunya galak nggak? Enggak. Nah. Pernah dihukum nggak? Pernah. Kenapa dihukum? Karena pada berisik. Berarti ibu guru kita bener banget ini ya nggak? Jadi orang tua nih mohon maaf pelajaran nih jangan pada marah pak bu. Kalau anak kita diomelin sama gurunya, ya insya Allah tujuannya mendidik, amin ya. Nih buat pergi haji, nah sana ya. Salim dulu katanya tuh ya, oke. Satu lagi, tinggal satu. Pas selamat mau pas selamat. Ya bu, mohon maaf ibu, saya bawa Pak Selamat memang beliau kemana-mana saya ajak, ya nggak? Karena nih anak-anak, ini kebetulan live streaming ya bu ya, langsung masuk YouTube, insya Allah nanti saya kasih linknya, ya. Karena ini media dakwah supaya kita dapat pahala ya bu ya, dan kebaik. Nanti jangan kaget nih, mana Ibu Umi, Bu Umi, nanti di YouTube nanti banyak yang lihat ini, ya, supaya nanti Tarbiyatus Sa'adah ini bisa tersiar se-Indonesia, ya kan? Terus jangan lupa juga ibu bapak ini sebagai wali murid, ya nggak? Bayarnya tambahin buat ibu kita, ya nggak? Yang punya rezeki banyakin, ya jangan takut sama ibu guru mah. Satu lagi, ini bebas, mau yang laki-laki, ini udah mau lompat ini. Ya. Yang laki-laki, kalau nggak gini aja, bapak yang nunjuk dah, ya supaya adil ya. Bapak yang nunjuk nih. Pertanyaan terakhir. Binatang mana? Dah. Siapa yang bisa baca doa untuk kedua orang tua? No, yang belakang, yang kecilan, yang pendek, nah itu tuh. Pendek dan yang kecilan. Maaf. Siapa namanya ini? Arsi. Kayak pemain sinetron ini. Sini Arsi. Namanya siapa? Arsi. Ada ibunya nggak di sini? Yang mana ibunya? Maaf ibu ya. Biasa bukan bercanda bu. Ya. Nah, Arsi sekarang kelas berapa sekolahnya? Kelas 1 S. SD SMP. SD di sini ya. Dekat hoki kok ya. Nah, Arsi pertanyaannya tadi, bacakan doa untuk kedua orang tua kalau bisa sama artinya ya. Kalau bisa, kalau enggak ya apa? Ya, silakan baca. Bismillah. Alhamdulillah, tepuk tangannya dong ya. Udah habis hadiahnya, turun ya, turun ya. Ntar hadiahnya minta sama orang tuanya masing-masing ya. Dari dulu
Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Bu, ini saya Bu, walaupun tadi saya lagi ngobrol sama Pak Gales sama yang lainnya Bu, jujur Bu, ada kebanggaan Bu, rasanya seneng banget lihat anak-anak kita tampil, ya nggak? Bisa baca doa, ya nggak Bu? Bisa pidato. Sekarang pertanyaannya saya Bu, seneng nggak Bu anaknya bisa tampil? Saya mau yakin banget Bu, belum tentu kita bisa kayak anak kita, benar nggak? Apalagi tadi tuh ada yang baca doa, ya nggak? Ada yang pidato, ya. Nah ini Bu, ini adalah pembelajaran buat anak-anak kita. Makanya Pak, Bu, kita nih sebagai orang tua, ini pelajaran buat saya pribadi. Ya, anak-anak dengerin, udah dapat hadiah tuh kan, dengerin. Ntar Bapak tambahin lagi dah kalau ada pertanyaan lagi ya. Dah. Gini Bu, jadi kita nih sebagai kedua orang tua, apalagi mungkin Ibu Umi Astuti sudah mengajarkan kepada anak-anak kita yang luar biasa. Maka kita Bu sebagai orang tua harus menjaga Bu etika kita kepada anak kita. Makanya begini Bu, ada cerita Pak, Bu, mohon maaf nih saya ngomong dikit ya. Ada cerita begini Bu, ada seorang anak sedang ngobrol sama temennya. Kita namain misalnya si anak ini namanya si Roy, yang satu namanya si Boy. Nah kata si Roy bertanya sama si Boy, Boy, bapakmu kalau maghrib biasanya ngapain? Nih si Roy nanya sama si Boy. Nah kata si Boy, ini anak gak pernah bohong Pak, dengan apa adanya. Bapakku biasanya kalau udah menjelang maghrib dia berangkat ke musola atau ngapain tuh? Sholat maghrib berjam. Akhirnya si Roy nanya lagi nih, oh, bapaknya bagus nih ya. Ditanya lagi, nah kalau mama kamu ngapain tuh? Biasanya menjelang maghrib. Nah kata si Boy, kalau mamaku biasanya tiktokan jam segini. Nah ini hati-hati Pak ya. Artinya apa? Anak kita bisa ngejawab ya. Hati-hati nih Mbak. Jangan sampai nanti anak kita ini menceritakan ke temennya hal-hal yang kurang baik. Makanya Pak kita jaga Bu ya, ketika anak kita melihat kita di waktu-waktu yang ya maksudnya masuk sholat 5 waktu, jangan sampai nanti dia melihat keadaan kita, karena anak kita ini merekam Bu, merekam kegiatan orang tuanya. Ada juga yang kayak gini Pak, ini kadang-kadang kita sederhana tapi tadi kalimatnya hadisnya jelas tuh, siapa orang yang berbohong maka tidak akan masuk surga. Bener itu hadisnya, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Apa contohnya? Misalnya Pak, ini kita sebagai bapak-bapaknya nih, kepala keluarga kan pencari nafkah ya Bu ya, pagi, siang, sore, malam baru pulang. Nah ini anak liburnya hari Minggu doang Bu. Pak, ketika anak ini nanya, Pak besok hari Minggu jalan-jalan apa? Kata papanya, nggak bisa Nak, besok hari Minggu papa mau meeting. Kata bapaknya nih, padahal bapaknya mau mancing, bukannya meeting. Hal-hal yang seperti itu Pak, ini harus kita hindari. Kenapa? Kasihan anak kita, emang dia pengen ngajak jalan sama bapaknya di hari Minggu, bapaknya bohong lagi, ya nggak? Bilangnya meeting. Kagak ada meeting hari Minggu, yang ada mancing. Nah ini Pak, ini juga sama ya, jangan sampai nanti kita mengecewakan anak-anak kita, karena mereka sedang menunggu kapan nih bisa kumpul, bisa jalan-jalan sama orang tua saya, sama bapak saya atau sama ibu saya. Ya Bapak Ibu mohon maaf ya, ini memang sudah terlalu malam ya. Sebagai akhir daripada pembicaraan saya malam ini, yang paling terpenting Bapak Ibu ya, doa ya, rangkaian doa itu akan memberikan perubahan buat anak-anak kita. Yang tadinya mungkin anak kita males, gara-gara kita doain jadi rajin Bu, jadi rajin. Makanya ibu jangan pernah bosen Bu doain anak. Pak jangan pernah bosen Pak doain anak kita Pak ya, jangan pernah bosen. Nah mudah-mudahan acara ihtifal ini terus berjalan Bu sampai akhir hayat ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya apa yang telah diajarkan oleh ibu gurunya
ya enggak, mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal. Bapak Ibu mohon maaf, terima kasih. Ya, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.